Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Allah memang selalu punya cara asyik untuk mempermalukan para penyerang Anies. Allah ini memang punya selalu saja cara-cara asik untuk mempermalukan para penyerang Anies. Demikianlah tweet akun @gerahapolitik pada hari Selasa 14 April. Cuitan ini juga disertai unggahan tangkapan layar ocehan pendolan jaringan Islam liberal atau CIL, sekaligus kader PSI Guntur Romli yang mengomentari tautan berita mengenai inspeksi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Aktivitas itu ditanggapi Guntur Romli dengan cuitan nyinyir. "Saya bergetar, ini inspeksinya malah ke kebun binatang. Anies inspeksi ke Ragunan di masa pandemi Corona. Satwa lebih rileks." Semangat menyerang Anies ternyata membuat Guntur Romli tak cermat dengan menulis cuitannya. Alih-alih menulis kata kebun binatang, Guntur malah menulis kata kebung binatang. Akibatnya Guntur pun ditertawakan warganet. Dari akun @kakalebah WKWKWK, jempol lu kenapa Gun? Kebung tuh apaan Gun? Kemudian dari akun @jackrock6, Gun, ya ampun yang dicari nongol di mari. Mau dikasih pisang tuh bro. Kemudian timpal pula dari akun Twitter @zarazetirasetr. Hewan aja disayang apalagi manusia. Anies ke kebun binatang. Selain itu terdapat juga kesaksian dari seseorang tentang perlakuan akhlak terpuji Anies kepada Ahoker yang selalu mengkritiknya. Sebuah kesaksian. "Hari ini saya harus ucapkan terima kasih pada senior saya Abang Lukman Hakim, di mana ia merupakan mantan anggota DPR dan penasihat ahli Wapres Hamzahas, serta staf Presiden Menteri M. Natsir. Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada Gubernur DKI Anies Baswedan atas segala kendala selama senior saya A.E. Priyono dirawat di rumah sakit, mulai dari permintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit hingga proses pemakaman. Saya terima kasih kepada Anies Baswedan yang merespon WhatsApp saya dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya A.E. Priyono. Begitu saya WhatsApp dan telepon, langsung Anies mengerahkan tenaga medis ke A.E. Priyono. Bahkan ketika saya kabari bahwa A.E. wafat, Anies langsung merespon dengan mengatakan bantuan apa lagi yang bisa saya lakukan. Saya jawab dengan minta bantu soal pemakamannya. Anies jawab oke, dan di situ saya terharu. Mengapa terharu? Abang Lukman mengatakan karena dia tahu A.E. Priyono sering mengkritik Anies. Dia kritis banget sama Anies dan Anies saya yakin tahu itu. Apalagi A.E. Priyono sesama aktivis di Jogja. Disitulah saya terharu. Anies dengan lapang hati mengurusnya meski dulu A.E. sering mengkritiknya. Sangat kencang. Saya tahu soal ini karena A.E. sering ke rumah. Soal sikapnya kepada Anies, saya tahu karena sering dia katakan. Jadi sekali lagi disitulah saya terharu pada Anies. Abang Lukman memang mengenal Anies sejak kecil. Dia sering menemani kakeknya A.R. Baswedan menemui para aktivis mahasiswa di Jogja. Dia datang dengan membonceng kakeknya yang pahlawan nasional itu dengan motor Vespa. Nah, atas kesaksian Abang Lukman Hakim sekaligus selaku junior Mas A.E. Priyono yang dulu sama-sama pernah mengurusi majalah Himah UII Yogyakarta, saya harus ucapkan ribuan terima kasih kepada Anies Baswedan. Saya bersaksi Anda telah menjadi gubernur yang baik dan lapang hati. Saya tahu bahwa tulisan saya ini akan membuat beberapa orang yang tak suka pada Anies marah dan mendengki saya. Tapi saya tidak peduli, sama sekali tak peduli. Sekali lagi terima kasih kepada Abang Lukman Hakim. Terima kasih yang tak terkira, Anda dan Anies orang baik. Saya hanya mencoba adil semenjak pikiran dan salam hormat. Kami yang berbela sungkawa seluruh awak Himah UII Yogyakarta dari berbagai lintasan generasi. Ibarat pepatah, buzzer menggonggong, Anies berlalu. Dia terus melangkah. Anies meminta perkantoran di Jakarta tutup selama 14 hari. Praktis, walau tidak dinyatakan lockdown, Jakarta sudah tertutup dari berbagai aktivitas publik. Dia sering menyebutnya sebagai limited movement, membatasi pergerakan manusia.
Sebagai antisipasi berbagai dampak kebijakannya, terutama dampak ekonomi terhadap pekerja informal, Anies menyiapkan bantuan uang tunai untuk 1,1 juta warganya. Langkah terakhir yang menyedot perhatian publik adalah keputusannya mengubah hotel-hotel milik Pemprov DKI menjadi rumah sementara bagi para pekerja medis. Semua kebutuhan mereka mulai dari makan, minum, sampai kendaraan ke tempat mereka bekerja disediakan oleh Pemda secara gratis. Sebelumnya, Anies juga memberi insentif Rp250.000 per hari bagi tenaga medis di Jakarta. Langkah ini mengundang pujian publik dan membuat para pekerja medis haru biru. Mereka adalah pasukan tempur yang berada di garda terdepan, tapi keselamatannya diabaikan. Beberapa orang dokter dan tenaga medis telah gugur karena keterbatasan APD dan juga kelelahan kerja. Tragisnya, alih-alih mendapatkan support, banyak tenaga medis yang tidak bisa pulang ke rumah. Mereka ditolak pulang oleh keluarga dan tetangga, takut membawa pulang virus. Situasi ini membuat mental mereka drop. Pasukan mengalami demoralisasi. Tragedi. Aib bagi sebuah bangsa yang tidak bisa menghormati dan menghargai para pahlawan kemanusiaan. Mereka berjibaku menyelamatkan dan melindungi nyawa kita semua. Kita enak-enakan santai di rumah, tapi kita malah menolaknya, menjauhinya. Dalam situasi darurat, akal sehat sering tidak bisa digunakan. Anies memang beda. Dia menunjukkan diri sebagai komandan yang melindungi, mengayomi anak buahnya di medan pertempuran. Mereka bisa fokus di medan tempur, akomodasi, logistik, dan keluarga pun aman. Dia tidak hanya mengambil langkah konkret, tapi dia juga mengangkat moral pasukan. Secara tulus menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan itu. Anies menulis surat dalam kop resmi seorang gubernur. Posisi formal sebagai pemimpin rakyat Jakarta. Surat diletakkan di meja sebuah kamar di Hotel Grand Cempaka. Itu membuat kaget seorang tenaga medis. Ketika masuk kamar, dia menemukan surat itu. Dibuka, dibaca, dan tak mampu membendung air mata. Videonya viral, sukses membuat mewek orang se-Indonesia. Jika Jokowi masih terus melihat berbagai kebijakan Anies dari kacamata politis, dia pasti bakal mati gaya. Seorang Presiden Jokowi jelas. Sebagai presiden, Jokowi jelas punya semua sumber daya jauh di atas Anies. Dia bisa berbuat jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Anies. Tinggal perintah. Kalau saja sejak awal perintah Jokowi jelas dan tegas, sesungguhnya dia bisa mengklaim semua kerja yang dilakukan oleh Anies dan para kepala daerah lain. Kalau sukses tinggal klaim, kalau berantakan tinggal salahkan. Toh perintahnya sudah jelas. Sayangnya publik sejak awal menangkap adanya kesan rivalitas. Publik sekarang sedang menunggu kapan Jokowi turun ke lapangan. Seperti biasa dia lakukan dalam beberapa peristiwa bencana. Dengan foto-foto ikoniknya di wilayah bencana, sangat membekas di ingatan publik. Allah memang selalu punya cara asyik untuk mempermalukan para penyerang Anies. Allah ini memang punya selalu saja cara-cara asik untuk mempermalukan para penyerang Anies. Demikianlah cuit akun @gerahapolitik pada hari Selasa 14 April. Cuitan ini juga disertai unggahan tangkapan layar ocehan pendolan jaringan Islam liberal atau CIL, sekaligus kader PSI Guntur Romli yang mengomentari tautan berita mengenai inspeksi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Aktivitas itu ditanggapi Guntur Romli dengan cuitan nyinyir. Saya bergetar, ini inspeksinya malah ke kebun binatang. Anies infeksi ke Ragunan di masa pandemi corona. Satwa lebih rileks. Semangat menyerang Anies ternyata membuat Guntur Romli tak cermat dengan menulis cuitannya. Alih-alih menulis kata kebun binatang, Guntur malah menulis kata kebung binatang. Akibatnya Guntur pun ditertawakan warganet. Dari akun @kakalebah WKWKWK jempol lu kenapa Gun? Kebung tuh apaan Gun? Kemudian dari akun @jackrock 6. Gun, ya ampun yang dicari nongol di mari. Mau dikasih pisang tuh bro. Kemudian timpal pula dari akun Twitter @zarazetiraZR. Hewan aja disayang apalagi manusia. Anies ke kebun binatang.